Anda kembali bersama kami dalam segmen Money Talks CNBC Indonesia bersama saya Syarifah Rahma dan pemirsa saat ini masih bergabung bersama kami Bapak Bobi Wahyu Hernawan selaku Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal, Bapak Muhammad Wahid Sutopo selaku Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero atau PII dan juga Bapak Yudistian Yunis selaku Direktur Utama PT Geodipa Energi. Dan bersama-sama kita akan melanjutkan kembali membedah mengenai prospek pembiayaan kreatif untuk percepatan pembangunan renewable and green infrastructure di Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya akan langsung ke Pak Sutopo, begitu ya. Mungkin bisa digambarkan Pak Sutopo sejauh ini sudah berapa banyak proyek green economy dan dengan skema pembiayaan kreatif yang sudah didukung oleh PII sejauh ini, Pak Sutopo? Ya. Jadi kalau kita merefer pada taksonomi yang ada ya di OJK, sebetulnya semua proyek PII itu memenuhi kriteria green. Mungkin ada yang masuk ke kriteria hijau dan kriteria kuning. Karena kita memasukkan elemen persyaratan mengenai energi, environmental and social sebagai persyaratan. Dan juga sekarang kita menerapkan beberapa prinsip dari ESG. Dari total proyek itu mungkin kurang lebih 20% itu memenuhi kriteria hijau dan selebihnya kriteria kuning dalam taksonomi tersebut. Jadi total ada sekitar 500 triliun itu investasi yang sudah bisa kita tarik untuk pengembangan infrastruktur di Indonesia ini. Dan dari jumlah tersebut PI memberikan cakupan penjaminan kurang lebih sebesar 100 triliun terhadap proyek-proyek infrastruktur. Nah, khusus untuk yang kategori hijau tadi yang sudah kita bicarakan, yang berkaitan dengan energi terbarukan, itu ada hydropower, kemudian juga ada energi and reliable energy access yang berkaitan dengan penyediaan solar PV serta EV charging di Jawa Barat. Kemudian juga yang berkaitan dengan konservasi energi untuk penerangan jalan umum di beberapa wilayah di Jawa Timur dan juga di Lombok Barat. Oke, baik. Tapi mungkin overall begitu mengacu kepada evaluasi PII di lapangan, seperti apa tren demand proyek renewable and green energy infrastructure di Indonesia sejauh ini? Apakah memang sudah ada kenaikan yang cukup signifikan, apalagi dengan narasi untuk kita mencapai net zero emission ini juga kan semakin digalakan, semakin kencang begitu. Apakah memang sudah terlihat tren kenaikan untuk demand hal ini, Pak Sutopo? Kami melihat adanya minat yang sebetulnya sangat besar dari investor untuk bisa berpartisipasi dalam sektor ini. Demikian pula dari sisi kebutuhan, tadi sampaikan juga karena mengacu pada target baik itu dari bauran energi maupun RUPTL juga sangat besar. Namun ada beberapa kendala yang masih harus kita atasi. Jadi yang berkaitan misalnya dengan masalah kepastian dari sisi regulasi, itu yang juga harus kita selesaikan. Demikian pula dari aspek kesiapan daripada proyeknya yang terkadang kita masih harus melengkapi beberapa hal sehingga proyek tersebut memenuhi kriteria yang diperlukan oleh investor. Nah, ini harapannya ke depan ini akan terus dikembangkan beberapa skema regulasi. Saat ini sedang ada pembahasan di lingkungan Kementerian Keuangan bagaimana mengembangkan satu mekanisme untuk energi terbarukan yang harapannya bisa mengadres beberapa hal yang berkaitan dengan rencana transisi energi. Dan ini saya kira akan sangat mendorong minat investor untuk bisa berpartisipasi di sektor ini. Oke, baik. Sebelum dielaborasi lagi lebih jauh begitu dari Pak Bobi, dari sebetulnya dari Kementerian Keuangan, langkah-langkah ataupun juga kebijakan fiskal apa yang akan dilakukan begitu untuk mendorong transisi energi ini. Mungkin saya akan ke Pak Yudis terlebih dahulu ya. Pak Yudis, ini mungkin bisa digambarkan juga dari sisi pipeline yang akan ataupun juga yang ada di pipeline Geodipa Energi untuk pengembangan proyek-proyek renewable and green energy infrastructure ke depannya begitu. Kemudian di satu sisi ketika kita lihat di lapangan kondisinya Pak Yudis begitu, apa saja aspek-aspek dukungan yang sebetulnya paling diperlukan oleh perseroan begitu sehingga akhirnya bisa kita lihat bersama-sama problem di lapangan dan bisa kita selesaikan bersama-sama seperti apa Pak Yudis? Ya, problem di lapangan tuh yang nyata yang kita perlukan pertama adalah kepastian sebetulnya. Kepastian dari sisi regulasi. Kadang regulasi itu
sampai di tatanan lapangan itu suka kadang ada agak bias. Nah, kita perlu menjelaskan hal itu terkadang. Namun hal yang lain yang dalam panas bumi itu sendiri yang paling penting adalah masalah sharing resiko yang mungkin terjadi dalam kita melakukan eksplorasi. Nah, pemerintah hari ini sebetulnya sudah memiliki 2 instrumen yang disiapkan untuk membagi resiko itu, yakni dengan program PSP atau pemberian dana infrastruktur untuk geothermal drilling, dan satu lagi ada program dari World Bank yakni GRAM. Ini sebetulnya sudah disiapkan oleh pemerintah, tinggal kita memanfaatkannya saja. Nah, namun kami juga masih memerlukan waktu untuk bisa mendapatkan kepastian itu. Hari ini Geodipa sudah mengajukan 3 proposal untuk pemanfaatan PSP dan GRAM, yang hari ini kami masih melakukan diskusi yang intens dengan SMI sebetulnya. Itu yang kami lakukan, sinergi dengan SMI, dan terhadap de-risking pengeboran eksplorasi tadi, PII juga terlibat di sana sebagai ring fencing untuk penjaminan. Nah, dalam tahapan eksplorasi, menurut kami instrumennya sudah ada, tinggal bagaimana kita segera dapat mewujudkan itu. Nah, di sisi pendanaan yang berikutnya adalah seperti Geodipa ini, kalau ditanya dia hijau atau kayak gimana, dia hijau banget karena panas bumi soalnya, nggak ada lagi yang lain. Peminatan pendanaan juga besar. Nah, namun kalau kita melihat dari pola bisnis as usual tentang pendanaan dengan komersial yang biasa, saya pikir nggak ada perubahannya kita antara green atau tidak green, hampir sama saja. Nah, hari ini pemerintah sudah memulai dengan memberikan fasilitas-fasilitas seperti yang dilakukan oleh PII, dan kayak seperti yang proyeknya Geodipa di Dieng 2 Patuh H2 itu kami mendapatkan cukup signifikan tentang biaya dari pendanaan tersebut dengan ada penjaminan dari pemerintah dan PII sebetulnya. Nah, fungsi ini yang kita berharap di tempatnya Pak Sutopo nanti ada perluasan tentang renewable, sehingga nanti pendanaan yang green tadi mereka jadi lebih firm untuk masuk ke pendanaan di sektor-sektor tenaga listrikan atau sektor renewable energy lainnya. Ini yang di lapangan kondisi yang ada. Dan hal yang lain tadi, seluruh lender itu atau pemberi dana itu biasanya sekarang strict dengan ESG, Environment Social Governance. Ini kami juga sebetulnya perlu mendapat dukungan juga dari pemerintah daerah setempat di mana lokasi kami berkegiatan, untuk dapat juga sama-sama dengan kami bagaimana mendeliver soal sosial dan environment ini, lingkungan. Menteri KLHK sudah punya caranya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga sudah punya rule-nya bagaimana sosial ini harus diadres dalam setiap kegiatan. Oke, baik. Tadi banyak poin dari Pak Yudis yang menarik begitu ya. Tadi seperti apa ditekankan memang dari sisi eksplorasi ini masih menjadi tantangan utama ya, karena cost-nya yang paling besar ya, Bapak, untuk eksplorasi, tapi di satu sisi juga dari hasil juga akan ditentukan nanti setelah eksplorasi dilakukan begitu ya. Sehingga tadi sekali lagi transfer risk ini perlu dilakukan bersama-sama ya. Seperti apa akhirnya tidak ditanggung sendiri oleh pelaku industri, tapi juga bisa diminimalisir dengan bantuan dari pihak-pihak lain, termasuk mungkin juga dari PII dan juga dari pemerintah begitu, tentunya dari dorongan kebijakan fiskal. Nah, saya akan langsung tanyakan ke Pak Bobi, dari Pak Bobi sendiri untuk hal ini, untuk upaya bentuk-bentuk kebijakan fiskal yang bisa dilakukan untuk mendorong industri sendiri. Tadi sudah kita dengarkan begitu ya dari Pak Yudi seperti apa kendala di lapangan. Ini seperti apa sebetulnya Pak Bobi? Baik. Kalau kita bicara kebijakan fiskal khususnya yang terkait dengan APBN yang dikelola Kementerian Keuangan, tentunya ada 3 aspek pendapatan negara, belanja negara, dan juga aspek pembiayaan.
kalau kita bicara pendapatan negara, di situ insentif perpajakan sudah banyak juga diberikan dari tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya untuk tax holiday atau tax allowance, industri kendaraan listrik itu ada tax allowance atau tax holiday-nya juga. Kemudian juga kalau bea masuk untuk misalnya untuk penanaman modal dan pengembangan industri pembangkitan listrik renewable juga bea masuk dibebaskan. Dan juga mungkin yang terakhir misalnya ada subsidi dari pemerintah untuk pembelian motor listrik sampai dengan 7 juta rupiah itu. Itu aspek dari insentif fiskal di perpajakan atau penerimaan negara yang memang kita fokus di situ. Kemudian kalau kita bicara juga untuk renewable, green economy, dari aspek belanja negara, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan juga sudah memulai yang dinamakan climate budget tagging. Jadi di setiap KL sekarang anggaran untuk mitigasi dan adaptasi itu sudah kita tandai. Kenapa ini penting? Pertama juga untuk data kita seberapa keberpihakan negara terhadap green economy pembangunan berkelanjutan ini. Jadi dengan adanya climate budget tagging itu hal lain yang dapat kita dapat peroleh manfaat banyak adalah pada saat kita ingin mengeluarkan instrumen yang berbasis hijau. Tagging inilah yang akan diapresiasi oleh investor global. Ini sudah kita lakukan semenjak 2016. Kemudian untuk aspek pembiayaan lagi-lagi Indonesia juga termasuk yang leading dalam green suku. Jadi tahun 2018 kalau tidak salah kita itu merupakan negara pertama yang mengeluarkan sovereign green suku di dunia ini. Jadi tadi ada budget taggingnya dan ada green suku, ini udah nyambung dari pemerintah. Kemudian yang agak terbaru tahun 2022 Indonesia juga sudah menginisiasi yang dinamakan ETM, Energy Transition Mechanism Country Platform. Kemudian dalam Country Platform sendiri pemerintah bisa masuk dalam hal memberikan dukungan atau fasilitas. Kita bisa investasi, penjaminan juga, dan juga melalui KPPU. Mungkin sedikit terkait dengan pengembangan panas bumi. Tadi Pak Yudi sudah menyebut bahwa kita sudah memberikan pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi, PISP. Ini betul untuk tahap eksplorasi, di mana di situ sangat high risk. Kemudian PISP ini juga kita mandatkan untuk dikelola dananya selalu untuk blended finance oleh PT SMI, melibatkan berbagai pihak, dinamakan bentuk programnya GRAM, Geothermal Resource Risk Mitigation Project. Kalau sudah ke tahap eksploitasi, dukungannya banyak, bisa udah direct lending, surat jaminan kelayakan usaha, dan subsidiary loan agreement dan sebagainya. Jadi ini model risk-sharing yang pemerintah berikan dari sisi fiskalnya, dari sisi special mission vehicle yang Kementerian Keuangan punya. Oke, baik. Ini menarik ya, tadi kita mendengarkan secara rinci begitu dari seperti apa BKF tadi menjelaskan dari sisi kebijakan fiskal, kemudian juga langkah-langkah yang dilakukan tadi untuk mendorong semakin banyak tentunya pendanaan kreatif ya masuk ke dalam sektor new and renewable energy dan juga infrastruktur. Nah, kemudian ketika kita lihat dari Pak Sutopo juga ini masih berkaitan dengan tadi highlight-nya adalah seperti apa risk sharing ini bisa dilakukan, termasuk juga dari PII juga tentu ada penilaian tertentu begitu yang dilakukan oleh Pak Sutopo, seperti apa melihat jenis-jenis proyek green economy yang paling menarik dan juga memiliki nilai ekonomi yang cukup besar ke depannya sehingga akhirnya tadi ketika risk ini harus ditanggung ini worth it begitu ya Pak Sutopo. Dan mungkin bisa digambarkan juga dari sisi nilai keekonomian dan biaya investasi yang terkadang masih menjadi faktor yang terus disorot. Nah, ini seperti apa bisa diyakinkan tentunya oleh PII dan juga PII bisa meyakinkan tentunya kepada lebih banyak korporasi maupun juga investor untuk masuk berinvestasi di proyek energi baru terbarukan seperti apa, Bapak? Ya, terima kasih Syarifah. Jadi memang investasi di sektor ini tentunya memerlukan komitmen jangka panjang karena umumnya proyek yang dilakukan itu memakan waktu 5, 10, 15, terkadang sampai 30 tahun. Salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana diperolehnya kepastian kebijakan dan posisi pemerintah selama masa investasi tersebut. Karena itu kita mempunyai tadi skema penjaminan yang diberikan dengan maksud untuk memberikan keyakinan pada investor bahwa pemerintah akan tetap komit dengan apa yang menjadi kewajibannya selama masa kerjasama tersebut berjalan. Yang kedua juga dari sisi bagaimana mereka menilai kesiapan daripada proyek tersebut. Jadi kalau kita bisa lihat contoh lain dari sisi green ini misalnya adalah proyek pengolahan persampahan menjadi energi atau waste to energy program. Ini membutuhkan keyakinan bahwa memang proyek tersebut sudah siap untuk dilakukan investasi. Nah, untuk itu diperlukan sejumlah langkah persiapan
yang juga masuk dalam mandat kami untuk melaksanakan Project Development Facility. Jadi menyiapkan dari sisi proyek, dokumentasi, studi kelayakan, sehingga nanti akhirnya hasilnya itu bisa memberikan keyakinan kepada investor dalam melaksanakan kegiatan investasinya. Dan yang terakhir memang kita banyak melakukan komunikasi dengan para pihak untuk dapat menyampaikan apa saja tadi kebijakan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yang disampaikan oleh Pak Bobi, sejumlah fasilitas, demikian pula dukungan yang dapat diberikan oleh SMV seperti kami di PII, kemudian SMI dan juga di Geodipa. Sehingga ini merupakan satu opportunity bagi mereka untuk dapat berpartisipasi dalam sektor ini di Indonesia. Oke, baik, menarik sekali diskusi kita dan sebetulnya masih banyak yang bisa kita bahas ya. Namun sayang sekali kita terbatas dengan waktu. Mungkin kita bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan. Pak Sutopo, Pak Bobi dan juga Pak Yudis, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami dalam segmen Money Talks. Dan tadi kita appreciate ya tentunya kolaborasi yang sudah dilakukan dan tentu tadi seperti disampaikan oleh Pak Sutopo masih banyak ruang ya untuk kita terus melakukan kolaborasi ke depannya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Muhammad Wahid Sutopo selaku Direktur Utama PII. Terima kasih. Kemudian Pak Bobi Wahyu Hernawan selaku Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF dan juga Bapak Yudhistian Yunis selaku Direktur Utama Geodipa Energi. Terima kasih, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Demikian segmen Money Talks yang khusus mengulas pembiayaan kreatif untuk percepatan pembangunan renewable and green infrastructure di Indonesia. Kita kembali ke Power Lunch.